Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alexandro dari kelas MA21B02 dan saya sedang akan mengerjakan video presentasi manajemen risiko untuk mengerjakan tugas manajemen risiko bisnis pada ujian tengah semester. Baik, pembahasan pertama ada prinsip-prinsip manajemen risiko yang terdapat 8 poin, yaitu terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, dapat disesuaikan, inklusif, dinamis, informasi terbaik yang tersedia, faktor manusia dan budaya, serta yang terakhir, peningkatan berkelanjutan. Yang pertama adalah terintegrasi. Manajemen risiko merupakan bagian keseluruhan dari semua kegiatan organisasi, dan itu yang menyebabkan terintegrasi dari setiap bagian sangat penting untuk mendorong peningkatan kinerja dan mendorong inovasi dalam sebuah perusahaan. Kemudian ada terstruktur dan komprehensif. Yang dimaksud terstruktur dan komprehensif dalam manajemen risiko adalah berkontribusi pada hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Namun, prinsip ini tidak terbatas pada risiko dalam organisasi saja, tetapi juga termasuk pada risiko yang dibawa organisasi yang berhubungan dengan organisasi kita. Prinsip manajemen risiko yang ketiga adalah dapat disesuaikan. Kerangka kerja dan proses manajemen risiko dapat disesuaikan sesuai dengan proporsi konteks eksternal dan internal organisasi yang terkait dengan tujuannya. Selanjutnya ada inklusif, yaitu keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat dan waktunya juga tepat, memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka juga dipertimbangkan. Ini akan menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen informasi. Keterlibatan inilah yang diperlukan agar mereka dapat berkontribusi dalam proses komunikasi dan konsultasi, pemantauan, serta peninjauan. Untuk selanjutnya ada prinsip manajemen risiko yang kelima. Yang kelima adalah dinamis. Risiko yang muncul dapat berubah, tidak selalu tetap, dan menghilang mengikuti konteks eksternal serta internal organisasi yang juga berubah. Nah, dalam manajemen risiko harus dapat mengantisipasi, mendeteksi, mengakui dan merespon perubahan dan peristiwa tersebut secara tepat dan waktu yang tepat. Selanjutnya ada informasi terbaik yang tersedia, yang di sini maksudnya adalah seluruh data untuk manajemen risiko didasarkan pada informasi sebelumnya serta saat ini, juga harapan di masa yang akan datang. Informasi yang baik harus tepat waktu, jelas, dan tersedia untuk diberikan kepada pemegang kepentingan yang berkaitan. Selanjutnya ada faktor manusia dan budaya. Perilaku dan budaya manusia sangat mempengaruhi di setiap tingkatan manajemen risiko, baik manusia dan budaya, keduanya merupakan faktor yang saling berkaitan dan sama-sama penting. Budaya organisasi atau risk culture menjadi penting karena akan berhubungan dengan pelaksanaan tugas organisasi sehari-hari. Tentunya, peran pimpinan di sini sangat penting juga karena harus memberi contoh dan juga memotivasi seluruh komponen yang ada dalam organisasi. Berikutnya adalah bagian yang terakhir atau bagian yang saya sukai, yaitu peningkatan berkelanjutan. Prinsip ini meningkatkan efektivitas kerja dari manajemen risiko. Perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan ini menjadi siklus berkesinambungan dengan menggunakan metode plan, do, check, and action. Pada intinya, proses atau prinsip manajemen risiko merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan ketika menyiapkan rencana kerja dan menjadi fondasi pengelolaan risiko pada suatu perusahaan. Selanjutnya adalah kerangka kerja manajemen risiko. Di sini adalah gambar lingkaran dengan 1 inti dan 5 sisi yang mengelilinginya atau 5 aspek yang mengelilinginya. Di mana intinya ada kepemimpinan dan komitmen. Setelah itu di bagian luarnya ada integrasi, ada desain, ada implementasi, ada evaluasi, serta ada adaptasi. Untuk yang pertama sekaligus yang berada di inti dalam sebuah lingkaran adalah kepemimpinan dan komitmen yang merupakan komponen fokus penting dalam kerangka kerja manajemen risiko. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri seseorang untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan tujuan organisasi. Bagian yang kedua adalah integrasi yang berada di lingkaran bagian luar, yaitu berasal dari kata integration dalam bahasa Inggris yang berarti penggabungan atau pembauran menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi dalam manajemen risiko berarti manajemen risiko menyatu sebagai satu kesatuan dalam suatu organisasi.
Selanjutnya adalah desain. Setelah kepemimpinan dan komitmen, ada juga integrasi. Selanjutnya ada desain, yaitu suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Selanjutnya, setelah perancangan atau desain, ada yang namanya implementasi atau pelaksanaan. Dalam kerangka kerja manajemen risiko, dilaksanakan setelah desain manajemen risiko dibuat serta ditetapkan. Jika desain manajemen risiko diimplementasikan dengan baik, maka kerangka kerja manajemen risiko dapat memastikan proses manajemen risiko menjadi bagian dari semua kegiatan dalam organisasi atau perusahaan. Setelah adanya perencanaan serta implementasi, haruslah ada evaluasi, yang mana evaluasi adalah suatu proses untuk mengukur atau menilai apakah suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi dalam kerangka manajemen risiko dilakukan untuk mengatur kerangka kerja manajemen risiko secara berkala terhadap tujuan, rencana implementasi, indikator, dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Pada bagian terakhir dari kerangka kerja manajemen risiko adalah perbaikan. Apa itu perbaikan? Karena setelah adanya evaluasi, apabila kita menemukan kesalahan-kesalahan dalam proses implementasi yang kita temukan pada saat evaluasi, maka harus kita lakukan perbaikan. Dan siklus ini harus terus berulang, mulai dari perbaikan, mulai dari kepemimpinan, harus ada integrasi, melakukan perancangan, implementasi, evaluasi, kemudian dicari lagi hal apa yang bisa diperbaiki. Selanjutnya adalah proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko ISO 31000 meliputi prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko itu sendiri. Ketika hal tersebut merupakan penyusun arsitektur dari manajemen risiko untuk membentuk manajemen risiko perusahaan yang efektif. Pengertian risiko. Definisi risiko yakni suatu kondisi yang belum pasti, tetapi mengandung unsur bahaya sebagai konsekuensi atau akibat dari sesuatu. Selanjutnya adalah pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah sebuah proses mengawasi, mengelola, dan mengambil keputusan guna menghindari risiko, kerugian, atau inefisiensi bisnis. Selanjutnya adalah risk appetite dan risk tolerance. Risk appetite adalah sebagai jenis dan tingkat risiko yang dapat diterima perusahaan dalam upaya mewujudkan sasaran-sasaran perusahaan, baik yang tertuang dalam kontrak manajemen maupun rencana kerja dan anggaran perusahaan. Selanjutnya ada risk tolerance. Risk tolerance didefinisikan sebagai tingkat toleransi risiko yang dapat diterima dalam kaitannya dengan risk appetite. Selanjutnya ada Key Risk Indicator, KRI, metrik kuantitatif yang ditentukan oleh perusahaan untuk memberikan sinyal awal tentang peningkatan exposure risiko yang mungkin menandakan pentingnya suatu tindakan. Selanjutnya ada identifikasi risiko, suatu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personel perusahaan. Ada juga di sini analisis risiko, yaitu metode yang mengukur dan mengidentifikasi variabel yang bisa mengancam atau mencederai sebuah kesuksesan sebuah acara, proyek, rencana, program, maupun bisnis dalam meraih tujuan. Selanjutnya adalah evaluasi risiko. Evaluasi risiko yang merupakan proses perbandingan antara level risiko yang ditemukan selama proses analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Ada juga di sini pengendalian risiko. Pengendalian risiko merupakan tahapan terakhir yang harus seseorang atau perusahaan lakukan setelah mereka mengetahui risiko yang akan dihadapi dan juga menganalisis risiko tersebut. Selanjutnya juga ada mitigasi risiko, yang mana mitigasi risiko adalah tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik risiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Selanjutnya ada inherent risk dan residual risk. Inherent risk adalah risiko yang terjadi karena tidak adanya pengendalian internal, serta residual risk adalah risiko yang masih terjadi meskipun kita sudah melakukan pengendalian yang berada di lingkup internal. Selanjutnya adalah kerangka kerja manajemen risiko berdasarkan KOSO 2017, yang mana di sini terdapat 5 aspek, yaitu governance and culture, strategy and objective setting. Yang ketiga ada performance, yang keempat ada review and revision, dan yang kelima ada information, communication, dan reporting. Yang pertama adalah governance and culture.
Governance and culture, tata kelola yang handal dan memadai akan membantu menentukan langkah perusahaan ke depan dengan memperkuat pentingnya sebuah kegiatan yang berlangsung, serta harus menetapkan tanggung jawab untuk melaksanakan manajemen risiko perusahaan. Sedangkan culture merujuk kepada sebuah kebudayaan yang terkandung dalam perusahaan yang menggambarkan sebuah image, seperti nilai etik, susunan struktur yang berjalan, ruang lingkup pekerjaan, dan harapan yang ingin dicapai sebagai tujuan dalam melaksanakan pekerjaan secara efektif. Pada bagian kedua ada strategi and objective setting. Pengelolaan risiko perusahaan, strategi, dan pengaturan tujuan objek merupakan bagian dari proses penyusunan strategi perencanaan ke depannya. Risiko dapat tercipta pada setiap strategi yang dipertimbangkan dan disetujui oleh pemimpin perusahaan, di mana dalam melaksanakan strategi tersebut pasti akan melekat berbagai jenis risiko yang dapat terjadi, sehingga pada saat mempraktikkan strategi tersebut juga berfungsi sebagai dasar untuk mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi terhadap risiko-risiko yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Berikutnya ada performance, risiko yang berpotensi untuk dapat berdampak kepada kesuksesan mengimplementasikan strategi perlu ditinjau ulang secara seksama dan dilakukan penilaian untuk diminimalisir hal yang tidak diinginkan terjadi. Perusahaan harus dapat mengidentifikasi tingkatan risiko dan segera membangun strategi alternatif berdasarkan skala prioritas yang bertujuan untuk mengembangkan peluang perusahaan yang lebih luas dengan menjalani strategi yang mampu mengelola risiko tersebut untuk meningkatkan kualitas kinerja performa perusahaan. Selanjutnya ada review and revision. Perusahaan juga dapat menganalisis dan mengevaluasi seluruh kegiatan yang sudah dan sedang berjalan sebagai pertimbangan untuk memperkirakan berbagai faktor risiko yang dapat dicegah dan dihindari di masa mendatang. Pada bagian terakhir dari kerangka manajemen risiko berdasarkan KOSO 2017 ada information, communication, dan reporting. Pada komponen terakhir ini, perusahaan yang telah melaksanakan manajemen risiko perusahaan perlu membuat pelaporan yang menjabarkan seluruh informasi terkait dengan proses perjalanan dimulai dari identifikasi hingga penyelesaian risiko sebagai tindakan untuk melaksanakan manajemen risiko perusahaan secara berkala dan berkelanjutan, di mana hasil pelaporan tersebut akan dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan sehingga hasil informasi yang diperoleh dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya adalah kerangka kerja manajemen risiko. Ini sudah dibahas sebelumnya, di mana ini merupakan satu lingkaran, satu inti dengan 5 bagian di sekelilingnya, di mana satu inti merupakan poin yang utama serta 5 bagian di sekelilingnya adalah proses yang harus terus berulang dalam melaksanakan manajemen risiko, mulai dari integrasi, desain, implementasi, evaluasi, perbaikan, dan kembali lagi ke integrasi, desain, implementasi, dan seterusnya. Yang terakhir adalah risiko positif dan risiko negatif. Apa sih risiko negatif? Risiko negatif merupakan peluang suatu kejadian dapat berpotensi menurunkan keberhasilan dari pencapaian tujuan organisasi. Sementara, risiko positif singkatnya merupakan konsep baru. Peluang kejadian akan memberikan peluang untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Baik, sekian dari saya presentasi mengenai manajemen risiko. Semoga informasinya dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.